Pak Ustadz, saya punya saudara, orang ikut kajian A, saya tidak sebutkan ya, dan sering menyalah-nyalahkan saya dan membidahkan saya. Pada suatu hari saya sakit hati karena dia menghina ulama yang saya ikuti. Dia bilang si fulan khawarij, si fulan dan si fulan dan si fulan mengambil ajaran dari Hindu. Saya menjauh. Apakah saya harus menjauhi saudara saya, Pak Ustadz? Ibu kenal Firaun? Hah? Ya, bagus. Saya kemarin dari Lampung bulan lalu, masih ada yang kenal Firaun. Kenal Firaun? Kenal. Di mana? Firaun itu Firaunnya. Firaun Firaun. Hobinya bunuh orang. Al-Baqarah ayat 49. Ngaku Tuhan ana rabbukumul a'la. Tapi tetap Allah masih berkenan memberikan hidayah, menugaskan Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam untuk mendakwahinya. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun datanglah ke Firaun. Dakwahi dengan lembut, kata-kata yang santun, mungkin dengan akhlak yang santun yang baik. Itu dia sadar dia keliru. Lalu dia menata kedudukannya untuk menggunakan itu sebagai maslahat dalam kehidupan. Jadi Islam itu datang bukan untuk menumbangkan seseorang dari kebaikan, bukan untuk menggeser dari kedudukan, menghilangkan harta, bukan, tapi mengatur supaya itu bermanfaat. Tapi poinnya adalah Firaunnya tetap diberikan kesempatan untuk menjadi baik. Saya yakin saudara atau saudari ibu ini jauh sekali dari Firaun. Ya. Dia beriman, Firaun tidak. Ya kan? Maka jangan hilangkan kesempatan darinya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan doa dulu. Kalau bertemu orang keras yang sulit dinasehati, tidak mau mendengar, maka dengan doa sentuh hatinya dulu sebelum pikirannya. Ya, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hafal itu, tapi ayatnya nggak hafal, bingung saya. Pakai doa. Apa doanya? Rabbi shrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu, paling gampang. Atau yang kedua, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang keras yang belum ngerti. Ibu masih biasa, Nabi ke Taif dilempar, Bu. Lempar pakai batu. Anda masih dilempar pakai kata-kata. Ini dilempar pakai batu Nabi. Tapi apa doa Nabi? Allahumma hdihim fa innahu la ya'lamun. Allahumma hdihim fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, mungkin mereka begitu karena belum tahu saja. Dan Engkau Maha tahu. Berikan hidayah kepada mereka. Itu. Dan ibu dapat pahala. Dapat pahala. Kalau nanti saudaranya berubah, setiap perubahan dia sholat, dia puasa, dia zakat, karena ada doa ibu di situ, setiap dia mengerjakan amal soleh, ibu dapat limpahan pahalanya. Sebaliknya, selama dia mencela ibu dan ibu tidak membalas, ibu dapat dua jaminan. Satu, transfer pahala. Dalilnya Al-Bukhari. Ya, bahkan di hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang hadis muflis. Kata Nabi, atadruna al-muflis? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Tahukah kalian orang yang bangkrut di hari kiamat? Kata Nabi. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu yang tidak ada uang sedikit pun, tak ada aset. Uang sudah tak ada, aset gak punya. Secara ekonomi benar ya? Perhatikan nih, hati-hati ya. Ini kan kita ngajinya Quran Sunnah. Ini yang kita praktekkan Quran dan Sunnah. Perhatikan. Al-muflisu min ummati. Kata Nabi, akan ada orang mengaku umatku. Kalimat umatnya tegas. Jadi mengakunya bagian dari umat Nabi. Bahasanya bisa beda-beda. Ya, bisa mengatakan saya yang paling ikut Nabi, mungkin saya yang paling sunnah, mungkin saya yang paling mendekati Nabi, kajian saya yang paling mendekati Nabi. Cuman sayang, kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Hasil kajian dia itu, dia belajar, membuat dia rajin sholat, betul, banyak sholatnya. Wasyamin, dia rajin puasa, betul. Wazakatin, motivasi berzakatnya tinggi, betul. Cuman saat yang bersamaan, wa ya'ti qad syatama hadza. Cuma agak aneh, kata Nabi itu, saat yang bersamaan dia senang mencela. Jadi Anda belajar, jangan Anda lah ya.
Ada yang belajar, membuat saat yang bersamaan dia rajin, sholat jadi rajin, meningkat, semangat, puasa meningkat, cuman saat yang bersamaan juga mencela. Syatama hadza. Ini hadis, ini bukan bahasa saya. Wa qadhafa hadza, dan senang menuduh. Wa akala mala hadza, mengambil hak yang tidak dibenarkan. Wa daraba hadza, senangnya berkelahi. Kok bisa belajar tapi senang berkelahi gitu? Jadi pelajarannya digunakan hanya untuk berkelahi. Dulu kan nggak begitu. Anda belajar itu supaya dekat dengan Allah, bukan supaya musuhin orang. Puncaknya wasafaka dama hadza. Ada orang yang terdoktrin dengan ajaran, dia merasa meningkat takwanya saat yang bersamaan bisa menumpahkan darah. Allahu Akbar, tembak orang. Allahu Akbar, bom orang. Awas, itu bahaya. Bahaya. Dan tidak pada fikihnya, tidak pada tempatnya. Ya, hati-hati. Hati-hati. Saya waktu di Lampung itu ada kejadian bom di Jalan Tamrin itu. Dan semoga tidak pernah terjadi lagi ya yang seperti itu. Itu saya langsung ditanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Belajar. Nah, bagaimana yang terjadi kalau terjadi seperti itu? Nih, perhatikan, ini bahasa Nabi-nya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat baik, lantas dia berbuat buruk juga, dia sholat, dia ngaji, setelah itu dia cela orang lain, maka pahala sholat ngajinya dipindahkan pada yang dicela itu, transfer. Jadi kalau sedang dicela, nggak usah marah. Dicela nih, dasar kamu begini, 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 di hati aja, alhamdulillah, transfer pahala. Lalu kita doakan, ya, kita doakan, jangan terus minta dicaci, terus jangan, habis ntar dia. Ya. Tuh hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Baru ngaji bagus. Al-Arba'in, Riyadhus Shalihin ngaji, pulang-pulang cela orang, dipindahkan pahala ngajinya kepada yang dicela. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis modal kebaikannya nggak ada lagi nih, tersisa satu dosa, fitnah misalnya. Maka diambillah dosa orang yang difitnah itu ditimpakan kepada orang yang fitnah. Faturiha finnar, dilemparlah ke neraka. Dilemparkan ke neraka karena kurang bekalnya itu. Maka hati-hati. Kita pun tidak boleh nuduh sembarangan. Nah, saya selalu memposisikan bahwa yang seperti itu belum kenal. Ya, yang seperti itu belum tahu. Yang belum kenal itu dikenalkan. Tak kenal maka tak ta'aruf. Bukan tak sayang. Kan tidak harus selalu sayang kalau kenal itu, ya. Anda kenal istri tetangga kan tidak harus sayang, ya. Tak kenal maka ta'aruf, ya, ketahui. Yang kedua, belum tahu maka diketahui. Karena itu coba berpikir yang logis, yang wajar. Anda belum pernah kenal dengan saya, belum ketemu saya, belum ngobrol dengan saya, kok bisa melihat saya langsung bid'ah?